Chichibukai, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Oke, kali ini Mimin akan membahas salah satu karakter yang mungkin akan berperan penting di alur cerita One Piece yang akan menuju saga akhir ini. Bahkan dari sejak awal dia dimunculkan dalam ceritanya, dia terlihat seperti sosok yang pendiam. Dan seperti yang kita semua ketahui, bahkan dia mempunyai reputasi yang sangatlah baik dalam sebuah hal penyamaran. Jika para fans menyadari, dan semua fans One Piece pastilah sudah tidak asing lagi dengan sosok ini, sosok tersebut adalah Bartolomeu Kuma. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak ke pembahasannya. Bartolomeu Kuma adalah salah satu anggota pasukan revolusioner sebelum Ten Skip. Dia juga pernah menjabat menjadi salah satu dari anggota Chichibukai yang bekerja sama dengan pemerintahan dunia, dan Kuma pun terkenal royal kepada pemerintah dunia. Pada awal diperkenalkannya, diketahui bahwa Bartolomeu Kuma sudah memiliki bounty yang cukup tinggi, yaitu sebesar 296 juta berry. Dan Kuma juga memiliki reputasi masa lalu yang terkenal sangatlah menakutkan. Selain dia adalah mantan raja dari kerajaan Sorbet, dia juga pernah menjadi seseorang bajak laut yang sangatlah brutal, sehingga akhirnya dia pun dijuluki sebagai Tiran Kuma. Penampilan, Kuma adalah seseorang yang mempunyai tinggi badan yang di atas pada manusia normal umumnya. Dia diketahui memiliki tinggi badan kurang lebih hampir 7 meter. Kuma berkulit gelap, dan ciri khas dari Kuma adalah dia selalu membawa sebuah buku yang bertulisan Bible. Diketahui juga ia mempunyai tubuh yang awalnya normal seperti manusia pada umumnya, namun karena sebuah misi Kuma pun akhirnya membolehkan tubuh dan kekuatannya untuk diteliti dan dikembangkan oleh ilmuwan milik pemerintah dunia, yang saat ini dikenal sebagai Dr. Vegapunk, dan kini tubuhnya pun berubah menjadi halnya tubuh seorang robot cyborg. Saat menjadi salah satu Chichibukai, Kuma pun terlihat pendiam, baik dan juga tidak terkenal sombong. Dia sangatlah jauh berbeda dengan halnya Chichibukai lain. Walaupun untuk saat ini posisi Kuma belum diketahui untuk alasan apa Kuma mau melakukan semua itu, tetapi jika kita lihat dari teori-teori yang sudah beredar, Kuma melakukan semua itu karena sebuah misi. Dan hal itu kemungkinan dimulai dari berawalnya saat terjadinya hancurnya Pulau Ohara. Karena Kuma pada saat itu diketahui sudah menjadi salah satu anggota pasukan revolusioner, dan akhirnya pun bertemu dengan Dr. Vegapunk, dan akhirnya pun dia terlihat dekat dengan Sengoku dan juga Grab. Dan dari teori itulah, kemungkinan yang terbesar adalah, Kuma mau melakukan semua itu karena untuk sebuah misi ataupun penyamaran, untuk halnya sebuah informasi ataupun hal-hal yang sangatlah penting, mengenai semua yang berhubungan dengan abad kekosongan. Walaupun awalnya, Dr. Vegapunk tidak mau. Tetapi akhirnya Vegapunk pun mau melakukannya, dan dia pun merubah atau memodifikasi Kuma menjadi Kuma yang seperti yang kita lihat sekarang. Tetapi semua itu dilakukan dengan syarat. Vegapunk juga harus memenuhi keinginan Kuma, yang terakhir. Nah, di sini Minin pusing karena Minin udah mencari-cari tentang permintaan Kuma yang terakhir, tetapi sangatlah susah informasi itu didapat. Kemungkinan itu sangatlah minim. Dan Oda juga masih belum mengungkapkan semuanya sampai saat ini. Kalau menurut pendapat Minin pribadi, Dr. Vegapunk sudah memenuhi keinginan Kuma yang pertama. Dan hal itu bisa dilihat dengan Kuma yang sudah meninggalkan semua kenangan dan keinginannya, tentang semua yang Kuma miliki, di dalam Pulau Egghead, dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya. Dan satu-satunya orang yang sudah mengetahui itu selain Vegapunk, sosok yang mengerti tentang semua hal itu adalah Bonnie. Jika kalian sekarang merasa bingung seperti Minin, sekarang Mimin akan mencoba menjelaskan sedikit tentang Kuma yang Minin ketahui. Kuma saat ini kemungkinan sedang menjalankan sebuah misi yang sangat penting. Dan saat munculnya di Pulau Sabaody, momen itu Kuma menjalankan misi dari pasukan revolusioner untuk menyelamatkan Luffy dari ancaman Admiral Kizaru. Dan dari situlah kita pun diperlihatkan jika Kuma sepertinya mempunyai hubungan dekat dengan Rayleigh, karena Kuma di situ menginformasikan semua tugas kepada Rayleigh. Dan seperti yang kita ketahui, Kuma pun akhirnya menyelamatkan kru Luffy dengan cara Kuma memisahkan semua kru topi jerami ke berbeda tempat. Hal itu dilakukan agar semua kru topi jerami bertambah kuat. Dan kita semua pun tahu, jika Kuma juga diharuskan melindungi kapal Luffy, yaitu kapal Sunigo,
Selama 2 tahun Kuma melindungi kapal itu dan misi tersebut pun selesai saat Kuma bertemu lagi dengan Franky. Kita juga diperlihatkan jika Kuma sangatlah respect pada kru topi jerami. Dan mengenai hasil penelitian Vegapunk pada tubuh Kuma, di sini kita semua tahu jika Dr. Vegapunk mengkloning tubuh Kuma untuk dijadikan cyborg ataupun pasifista. Dan jika hasil dari buah iblis Nikyu no Mi yang telah dikembangkan oleh Vegapunk adalah, itu kita bisa melihat gelembung yang dimiliki oleh pasifista Mark III. Ataupun kita bisa melihat hasil dari senjata yang dimiliki Lilith, di mana gelembung itu sekarang digunakan untuk mengurung para serapim. Dan misi Kuma yang terakhir belumlah diketahui, karena di saat ini seperti yang kita ketahui saat ini Kuma sedang memanjat Marijoa dan kemungkinan Oda sebentar lagi akan membongkar peran penting itu dalam waktu dekat. Kesimpulannya jika dari semua teori yang tadi itu, adalah, kemungkinan besar Sengoku Garp, Dragon, dan Vegapunk, dan Kuma lah yang akan berperan besar, sebab mereka saling terhubung satu sama yang lain. Sengoku dan Garp diketahui adalah pasukan SWOT, Dragon adalah anak dari Monkey D. Garp dan mereka juga tidak sejalan dengan pemerintah dunia, sedangkan Kuma berhubungan dekat dengan mereka, dan juga dengan Vegapunk. Dan juga Rayleigh. Dari 5 orang terpenting tersebut kita bisa mengetahui, dari perkataan Rayleigh, yang mengatakan, sepertinya aku harus hidup lebih lama sedikit lagi. Dan disitulah kita akan melihat, misi Kapten Roger yang akan dapat diselesaikan oleh Luffy, karena tekad D, dan juga karena Luffy juga mewakili sosok legendaris yaitu Joy Boy. Saat tembok Red Line dapat dihancurkan, cita-cita semua kru topi jerami akan terwujud. Sebagai contohnya, Nami dapat menggambarkan peta terbaik sepanjang sejarah, dan Sanji akan menemukan lautan All Blue. Lah mungkin segitu dulu teori yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika banyak narasi yang kurang akurat, ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.